Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada Jumat siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Hidayah dan menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah, yang semoga selangkah ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama, khotib berwasiat pada diri khotib dan umumnya kepada jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berbekal takwa kita akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jamaah rahimakumullah, judul khotib pada Jumat siang hari ini yaitu adalah 3 warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara dengan warisan, salah satu yang disukai oleh manusia pada umumnya adalah memiliki harta yang banyak. Karena dengan harta yang banyak tentunya manusia atau orang tersebut akan bisa memenuhi hajat sesuai dengan yang diharapkan. Maka kalau terdengar atau mendengar kata warisan, yang ada di benak manusia adalah memiliki harta yang banyak. Jamaah rahimakumullah, padahal ada yang lebih penting, yang lebih tinggi nilainya daripada sekedar warisan harta dan sebagainya. Karena apa? Manusia biarpun begitu harta banyak yang dimiliki, karena tidak pandainya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar, seberapa banyak pun selalu yang ada dalam hatinya adalah selalu kekurangan. Jamaah rahimakumullah, salah satu sahabat Hurairah radhiyallahu an suatu ketika lewat di suatu pasar, bahwa dia melewati pasar di Madinah pada saat itu, lalu dia berhenti di sana dan berkata dalam hadis yang panjang, diceritakan, wahai penghuni pasar, betapa lemahnya kalian. Mereka bertanya, apa maksudmu?
Wahai Abu Hurairah menjawab, itu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagikan, sementara kalian masih di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah kalian darinya itu? Mereka bertanya, di mana Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, di masjid. Maka mereka keluar dengan cepat. Abu Hurairah, beliau sampai menunggu dagangan orang-orang tersebut agar supaya aman, dan orang-orang penghuni pasar tersebut pada pergi untuk menuju apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi. Ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid dan kami masuk ke dalamnya, tetapi tidak ada yang dibagi. Abu Hurairah bertanya, apa kalian tidak melihat seseorang di masjid? Mereka menjawab, kami melihat orang-orang yang sholat, kemudian membaca Al-Quran, dan orang yang mempelajari halal dan haram. Abu Hurairah mengatakan, celaka kalian semuanya. Itulah warisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Sumat rahimakumullah. Dari hadis di atas ada 3 warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua kita sebagai umatnya, agar kita bisa, atau mudah-mudahan kita bisa merawatnya dan bisa memelihara warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nilainya lebih tinggi dibandingkan sekedar harta. Jamaah rahimakumullah, apa 3 warisan tersebut? Kalau kita simpulkan, yang pertama adalah warisan yaitu sholat. Salah satu ibadah yang sangat pokok atau pondasi bagi umat muslim adalah sholat. Kenapa sholat sangat penting dan menjadi pondasi yang pokok? Karena di akhirat nanti yang pertama akan dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Bila mana sholatnya sempurna, maka yang lainnya otomatis akan mengikuti. Tetapi bila mana sholat tidak sempurna, maka yang lainnya tentu tidak bisa mengikutinya. Oleh karena itu, sekali lagi, warisan yang pertama adalah sholat. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan apapun, dengan kondisi apapun, sholat tetap dilaksanakan dengan kewajiban itu. Bagaimanapun kondisinya, apapun kita keadaannya, sholat tetap dilaksanakan. Oh, saya kan lagi sakit, tidak ada alasan biarpun seseorang itu lagi sakit, karena sholat itu dikerjakan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Tidak mampu berdiri, maka sholat dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Tidak mampu berbaring, dengan isyarat bagaimanapun mampunya. Mengedipkan mata, itulah adalah salah satu syarat dengan kelemahan kita. Tidak mampu mengedipkan mata, baru kita disolatkan, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimakumullah. Itulah yang pertama, wasiat yang harus kita rawat, yang kita laksanakan agar kita sebagai hamba Allah mudah-mudahan menjadi hamba yang sekali lagi bisa merawat, menjaga amanah warisan tersebut. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dari hadis yang panjang tersebut, warisan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah merupakan, Al-Quran itu sendiri merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagikan manusia. Artinya sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat muslim. Oleh karenanya
Al-Quran bagaimana kita agar supaya bisa merawat? Apa Al-Quran cukup kita simpan di lemari, kita rawat supaya rapi, supaya utuh, tidak rusak? Tidak. Tetapi merawat Al-Quran adalah kita menjadikan kebiasaan membaca ayat-ayat Allah tersebut. Di samping membaca, kita mempelajari isinya. Yang ketiga, kita mengamalkan dari isi Al-Quran tersebut dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran tersebut akan menyinari kita bagi yang membaca di hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, itulah yang kedua, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Qur'an Karim. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu Al-Qur'an hendaknya kita membiasakan. Setidak-tidaknya kita bikin jadwal satu hari, menyisihkan beberapa waktu kita membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat. Nanti dengan kondisi karena kebiasaan, semakin senang hati kita, semakin mencintai, sehingga dengan sendirinya akan kita terbiasa dengan bacaan ayat suci Al-Quran itu. Semoga kita dengan senantiasa membaca, mengamalkan dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan sinaran Al-Quran di hari kiamat kelak, dan Al-Quran itu juga bisa menolong kita. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita hendaknya mempelajari haram dan haram. Bayangkan kita sebagai hamba Allah, kalau tidak mengenal haram dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada saat di era zamannya digitalisasi, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hiruk pikuk medsos, media sosial, ya Allah, enggak kita bisa bayangkan. Yang kadang-kadang orang salah pun malah dibela, orang yang benar disalahkan. Sebagai contoh, pada zaman digitalisasi ataupun medsos sekarang, ada orang salah, tapi katakan netizen itu terlalu banyak yang mendukung orang yang salah, sehingga sampai dijatuhin benar orang itu. Itulah kehidupan pada saat ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan warisan Nabi ketiga ini, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa merawat warisan tersebut, bisa menjaga amanah, sehingga ketika itu akan menjadikan bekal kita, bekal dunia, lebih-lebih bekal akhirat, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-hurar. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sami'il lahwi wa fadlil khaybar wantahu amanahakum anhu wa ma khabar. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi khubatihi bi qudsihi wa thanna bi malaikatil mu'minina min barakati insi wa jinni wa qala ta'ala mumbaro amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alan nabi sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. فبأي آلاء ربكما تكذبان